Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, Shalom Agus CSSN mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu jangan suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus mengawali pengajarannya hari ini dengan mengatakan kalimat yang sangat populer, familiar, dan ini berkaitan erat dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan tentu juga ada inspirasi pesannya untuk kita. Yesus mengatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Saudari-saudara, ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi itu adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang taat hukum, taat peraturan. Mereka membuat aturan-aturan keagamaan dengan teliti, hingga sekecil-kecilnya bahkan. Yesus sendiri mengakui sekaligus menghormati otoritas mereka dalam mengajar. Karena itu Yesus mengatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan turuti perbuatan mereka. Mengapa Yesus mengatakan demikian, saudara-saudari? Karena apapun yang mereka ajarkan sebetulnya benar. Karena mereka mengajarkan kitab, mengajar sabda Allah. Hanya saja mereka melakukan itu supaya sekedar dilihat dan dipuji orang. Di sini masalahnya. Mereka mengajarkan sesuatu yang baik, tapi motivasinya negatif untuk mendapatkan popularitas diri sendiri, untuk dipuji orang, untuk mendapatkan privilege dan sebagainya, penghormatan dan sebagainya. Bukan untuk memuliakan Allah, bukan untuk mentaati firman-Nya. Disinilah masalahnya, saudara-saudari. Ajaran yang bagus, tetapi mereka sendiri ternyata punya motivasi yang tidak bagus ketika mereka menyampaikannya. Bahkan aturan-aturan keagamaan yang mereka buat menjadi beban yang berat secara moral, sosial, dan religius bagi umat, sehingga bukan menjadi suatu kabar gembira yang membebaskan.
Mereka meletakkan beban-beban yang berat kepada pundak umatnya dengan berbagai macam ajaran, dengan berbagai macam peraturan ritual keagamaan, tapi mereka sendiri tidak pernah menyentuh beban-beban itu. Karena itulah Yesus memberikan satu pedoman, turuti, lakukan yang mereka ajarkan, tetapi jangan turuti perilaku mereka, jangan turuti apa yang mereka perbuat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, menghormati, memuliakan Allah dan setia kepada janji-janjinya, setia pada jalan-jalannya, itu menuntut agar kita mempunyai hati yang tulus. Agar kita mempunyai hati yang tulus, yang sederhana, sekaligus rendah hati. Itulah sikap seorang murid sejati. Menjadi seorang murid berarti mau mendengarkan dengan rendah hati agar bisa menerima dan kemudian belajar sesuatu. Saudari-saudara, Yesus menunjukkan jalan kepada Bapa melalui kerendahan hati dan ketaatan. Dia sendiri menempuh jalan perendahan diri sebagai seorang hamba untuk keselamatan kita. Yesus merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Sehingga supaya kita bisa diangkat, dimuliakan pada tangan kanan Bapa di sorga. Kerendahan hati saudara-saudari memungkinkan kita semua mengabdikan hidup untuk melayani Allah dan sesama. Kualitas hati dari orang-orang yang terlibat dalam pelayanan sejati itu tercermin dalam sikap dasar, yaitu melayani dengan gembira dan penuh syukur. Saudari-saudara, semoga kita diteguhkan untuk memakai pedoman, menghayati pedoman yang Yesus sampaikan kepada kita dalam menjalani praktek hidup beriman, praktek hidup keagamaan kita. Kadang-kadang kita mendengarkan saudara-saudari nasihat moral yang bagus sekali, meskipun kita tahu yang menasehatkan itu sendiri tidak melakukannya. Tapi kita mendengar itu sebagai sebuah ajaran yang baik dan kita laksanakan. Bukankah saudara-saudari pepatah mengatakan emas tetaplah emas meskipun keluar dari mulut babi. Ajaran yang bagus tetaplah ajaran yang bagus meskipun keluar dari orang yang tidak melaksanakannya. Semoga dengan pedoman sederhana ini saudara-saudari, kita dimampukan untuk dengan rendah hati mau menerima ajaran yang baik, meskipun kita tidak perlu meniru tindakan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, kesaksian yang tidak sesuai dengan ajaran. Selamat beraktivitas, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami dengan firman-Mu agar kami boleh hidup sesuai dengan jalan-jalan dan kehendak-Mu. Engkau mengajari kami untuk mendengarkan dan melaksanakan ajaran-ajaran yang baik, tapi tidak meniru perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan ajaran-ajaran yang baik. Semoga dengan pedoman ini kami boleh menjalani hidup untuk semakin bertumbuh sebagai murid-murid-Mu yang sejati. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.